Ketika anak beralih kepada respon fight, maka ia akan cenderung melawan atau mengcounter apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Bila kita sebagai orang tua karena satu dan lain hal tidak terlalu efektif dalam menerapkan compassionate empathy kepada anak-anak kita, maka yang kemungkinan besar terjadi adalah anak-anak kita akan merasa tidak aman ketika masuk ke dalam interaksi bersama dengan orang tuanya. Dan perasaan tidak aman ini biasanya akan memicu otak kadal yang mengatur tentang respon survival, dalam hal ini fight, flight, atau freeze. Ketika anak beralih kepada respon fight, maka ia akan cenderung melawan atau mengcounter apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ketika ia masuk ke dalam respon flight, maka anak cenderung akan menghindari untuk bisa berinteraksi dengan orang tua. Dan ketika anak masuk ke dalam respon freeze, maka anak akan seolah-olah diam dan mendengar, padahal sebenarnya sedikit sekali dari apa yang disampaikan oleh orang tua yang masuk ke dalam otak anak. Nah, ketika apa yang disampaikan orang tua itu sedikit sekali ditangkap oleh anak, artinya percakapan tersebut tentunya tidak efektif. Kita membuang waktu anak dan juga membuang waktu kita sendiri sebagai orang tua. Sebaiknya tentu kita mengharapkan apa yang kita sampaikan dapat tertangkap oleh anak secara optimal. Tapi sekali lagi itu memerlukan kemampuan kita untuk menerapkan compassionate empathy. Hal berikutnya yang dapat menjadi dampak ketika orang tua tidak terlalu efektif dalam menerapkan compassionate empathy kepada anak, tentunya anak menjadi kurang exposure terhadap compassionate empathy ini. Anak tidak cukup mendapat contoh bagaimana compassionate empathy ini diterapkan, sehingga ia menjadi terhambat untuk mengembangkan compassionate empathy di dalam dirinya. Hal ini dapat sangat menghambat pertumbuh kembang anak, misalnya dalam pertemanan. Ketika ia menerima ajakan oleh teman-temannya yang ia merasa seharusnya itu tidak terlalu baik untuk diikuti, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus meresponi ketika temannya kecewa akibat ia menolak ajakannya. Nah, ketika ia dalam situasi tersebut, sebenarnya ia sangat membutuhkan compassionate empathy tadi, agar ia dapat meresponi kekecewaan temannya, tetapi juga tetap tegar di dalam pendapatnya dan prinsipnya tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, compassionate empathy inilah yang akan memampukan anak untuk berkata tidak dengan sehat di dalam situasi-situasi tersebut. Hal berikutnya adalah ketika orang tua tidak terlalu dapat menerapkan compassionate empathy kepada anak, dan ini tentu akan menghambat atau bahkan menjadi sesuatu yang bisa menantang anak ketika ia mau mencapai apa yang menjadi cita-citanya, karena sekali lagi itu menjadi sesuatu yang oleh World Economic Forum ditetapkan sebagai top 10 skill untuk bisa berhasil di masa depan. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.